Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayuhal ikhwah. Tidak semua orang mampu melakukan puasa Ramadan. Tentu sebuah kewajiban itu tergantung kepada kemampuan. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Juga Rasulullah SAW bersabda, ma amartukum bisyai'in fa'tu minhum mastata'tum. Yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Kaidah usul fikih mengatakan la wajibah ma'al ajz. Tidak ada kewajiban apabila apabila lemah dan tidak mampu. Saudara seiman, di sana ada orang-orang yang ternyata tidak diwajibkan berpuasa Ramadan. Siapa mereka? Yang pertama, saudaraku sekalian, yaitu orang yang sakit. Di mana kalau ia berpuasa semakin bertambah penyakitnya. Adapun kalau sakitnya ringan dan itu tidak berpengaruh saat berpuasa, maka tetap dia wajib berpuasa. Tapi kalau puasa membuat dia bertambah penyakitnya, maka yang seperti ini diberikan rukhsah. Alhamdulillah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang di antara kalian sakit, aw ala safar, atau dia sedang safar bepergian, lalu ia tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, hendaklah ia mengganti di hari-hari yang lain setelah Ramadan. Berarti yang kedua, saudaraku, yang tidak wajib puasa siapa? Musafir. Musafir tidak wajib puasa. Artinya kalau dia berbuka saat safarnya boleh, tidak apa-apa. Ada orang yang umroh di bulan Ramadan misalnya, kemudian selama safarnya di sana dia tidak puasa, boleh, karena musafir tidak wajib untuk berpuasa. Saudaraku seiman, namun ikhtilaf para ulama. Apakah orang yang musafir lebih baik berpuasa ataukah yang lebih baik berbuka? Sebagian ulama mengatakan lebih baik berbuka. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tutrak maksiyatu au kama qal. Allah itu suka untuk didatangi rukhsahnya, keringanan-keringanannya. Sebagaimana Allah suka untuk ditinggalkan maksiatnya. Di sini Allah menyebut, Rasulullah mengatakan Allah suka keringanannya itu didatangi. Sementara Allah memberikan rukhsah untuk musafir tidak berpuasa. Sehingga kata mereka ini menunjukkan bahwa musafir lebih baik berpuasa, tidak berpuasa. Sebagian lagi mengatakan katanya berpuasa lebih baik. Berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah di bulan Ramadan dalam safar tetap berpuasa. Namun yang sahih, yang rajih, wallahu alam, melihat keadaan orang yang berpuasa. Kalau dia ketika safar tidak dipengaruhi sama sekali oleh puasa, maka yang lebih baik dia berpuasa. Tapi kalau misalnya dengan ketika safar apabila dia berpuasa ia menjadi lelah, maka ia diberikan rukhsah, lebih baik ia tidak berpuasa. Tapi kalau ternyata puasa malah memberikan mudarat pada dia dalam safarnya, bisa jadi haram berpuasa. Ya. Bisa jadi haram berpuasa. Saudaraku seiman, ya. Ini musafir.
Kemudian yang ketiga yang tidak wajib berpuasa yaitu wanita haid dan nifas. Maka haram atas mereka berpuasa. Bahkan kalau mereka berpuasa, mereka malah berdosa. Iya. Maka wanita haid, wanita yang sedang bernifas, tidak boleh mereka berpuasa. Dan wajib mereka untuk mengqadha, ya, setelah bulan Ramadan. Demikian yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam hadis yang sahih, ya, bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa wanita haid disuruh untuk mengqadha puasa tapi tidak disuruh untuk mengqadha salat? Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengqadha, ya, mereka memerintahkan wanita haid untuk mengqadha puasa, dan beliau tidak memerintahkan kami untuk mengqadha salat. Akhul Islam, saudaraku seiman. Inilah orang-orang yang tidak diwajibkan. Ditambah lagi siapa? Orang yang tua renta. Orang yang tua renta yang tak mampu untuk berpuasa. Maka orang seperti ini pun diberikan keringanan boleh tidak puasa. Dan cukup dia untuk membayar fidyah saja. Ya. Demikian pula wanita-wanita yang hamil yang mengkhawatirkan anaknya. Demikian pula wanita yang menyusui, yang sedang menyusui anaknya, yang kalau dia berpuasa akan memberikan mudarat kepada anaknya. Disebutkan dalam sebuah athar Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa namun tidak berpuasa, hendaklah ia membayar fidyah. Kata Ibnu Abbas, ayat ini belum dimansukh, tapi masih berlaku untuk orang yang sakitnya terus-menerus tidak diharapkan kesembuhannya. Orang yang sudah tua renta, yang tak mampu lagi berpuasa. Demikian pula untuk wanita hamil dan menyusui. Maka mereka membayar fidyah. Ya, walaupun memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang wanita hamil dan menyusui, apakah mereka itu hanya membayar fidyah saja, ataukah mengqadha saja, atau dua-duanya. Ini ada 3 pendapat dalam hal ini. Ya. Dan Syekh Albani, demikian pula Syekh Ali Hasan merajihkan cukup bayar fidyah saja. Sebagaimana itu yang diasarkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, mereka yang tidak berpuasa, saudaraku, apa sikap mereka? Sikap mereka adalah memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amalan saleh berupa sedekah. Demikian pula membaca Al-Quran, kecuali untuk wanita haid, ya, tidak boleh memegang mushaf. Maka, ya, kita di bulan Ramadan yang bagi mereka yang tidak berpuasa juga berusaha untuk memperbanyak bacaan Al-Quran dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Nah, saudaraku sekalian, tentunya mereka yang tidak berpuasa juga hendaknya menghormati orang yang berpuasa. Jangan sampai dia makan sengaja di depan orang yang berpuasa. Ya. Hormati perasaan mereka, hormati ibadah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudaraku seiman, nah inilah orang-orang yang ternyata alhamdulillah diberikan oleh Allah rukhsah untuk tidak berpuasa. Adapun orang yang tidak berpuasa sementara tidak ada udzur, sengaja dia tinggalkan, wallahi ya akhi, ini dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibawa oleh 2 malaikat menuju sebuah bukit yang terjal.
Lalu kemudian dua malaikat itu berkata, naiklah. Kata Rasulullah, aku tidak mampu. Kami akan bantu. Maka Rasulullah naiklah. Ternyata di atas bukit itu beliau mendengar suara jeritan yang menyeramkan sekali. Dan Rasulullah melihat ada orang yang digantung kepalanya di bawah dan mulutnya berdarah-darah. Lalu kemudian ditanya, siapa itu? Kata malaikat itu orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Ini bagi orang yang berbuka puasa sebelum waktunya, bagaimana yang tidak puasa? La haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah memberikan kepada kita terus kesehatan ya akhi, kemudahan ya untuk berpuasa Ramadan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.